Servis kelima di bengkel keempat. Setelah mendengar saran dari anggota komunitas CIRE Yogyakarta yang lain, akhirnya saya meminta tolong salah satu anggota senior yang direkomendasikan untuk mengganti karet-karet kaki-kaki mobil. Saya membeli sendiri karet-karetnya, juga stempetnya. Bengkel keempat ini sebenarnya tidak buka bengkel, tetapi sering dimintai tolong tetangga untuk menservis mobil mereka. Sebelum membawa mobil ke sana, saya bertemu dengan bapak bengkel ini terlebih dahulu untuk meminta izin dan konsultasi. Intinya saya ingin mengganti karet-karet kaki-kaki mobil dan minta tolong untuk dicek permesinannya agar paling tidak aman untuk digunakan. Bapak bengkel ini tidak keberatan untuk saya mintai tolong menyervis mobil saya. Mobil kami bawa ke sana. Sampai di sana bapak bengkel langsung komentar, siapa yang setel pengapian, kok kasar sekali. Setelah dicek, ternyata platina harus sudah ganti, lalu ada bagian lain di dalam delco yang juga harus diganti. Kipas radiator juga terlalu kecil, katanya. Lah kipasnya saja seperti ini bagaimana mesin tidak panas, katanya. Lalu ketika dicoba digas sampai pol, fan beltnya putus. Tampaknya bapak bengkel ini sudah tahu bahwa fan belt sudah harus diganti sehingga sengaja digas sampai pol biar putus. Jadi rekomendasi bapak bengkel ini adalah, ganti platina dan komponen lain di dalam delco. Saya lupa namanya, ganti fan belt, ganti kipas radiator. Lalu setelah roda dibongkar, bapak bengkel ini juga merekomendasikan untuk ganti tie rod end karena yang sebelah kiri sudah goyah. Bapak bengkel juga menemukan bahwa knalpot sudah keropos dan sudah bocor, maka menyarankan knalpot diganti. Saya mencari kipas radiator dan tie rod. Di semua bengkel di Jogja tidak ada yang menjual tie rod untuk CIRE G11. Kalau kipas radiator saya ambil di penjual onderdeal bekas copotan. Sampai 2 hari saya keliling tidak berhasil mendapatkan tie rod yang merek 555. Karena itu yang disarankan bapak bengkel. Ketika bapak bengkel mengamati kembali raen dan tie rod yang ada di mobil saya, ternyata raen dan tie rodnya bukan punya G11, bahkan kanan dan kiri beda. Yang kanan punya klasi, yang kiri punya G10. Lalu yang kanan raen sudah dipotong dan yang kiri tie rodnya sudah disambung dengan mur. Bapak bengkel itu akhirnya mengerti kenapa Tuhan tidak menghendaki saya menemukan tie rod G11 karena kalau berhasil mendapatkan pun akan sia-sia karena tidak akan cocok kalau dipasangkan di raen yang ada. Harus ganti semua. Akhirnya bapak bengkel mencoba mengakali sendiri dari raen dan tie rod yang ada. Ditemukan juga bahwa knakel baik kiri maupun kanan sudah ada las-lasannya juga. Kalau yang kanan, bengkel sebelumnya juga sudah menyampaikan bahwa sudah dilas. Tapi bapak bengkel menyarankan tidak usah diganti dulu tidak apa-apa. Mobil dipakai dahulu nanti kalau ada dana bisa diganti di kemudian hari. Sesudah karet-karet kaki-kaki mobil terpasang dan mesin sudah disetel pengapiannya, juga engine mounting diperkuat pakai engine mounting bekas punya bapak bengkel, maka saya diajak ke bengkel las untuk mengganti knalpot. Baik knalpot maupun pipa diganti semua, hanya ada sebagian pipa yang masih bagus yang tidak diganti. Proses penggantian kurang lebih 1 jam. Setelah selesai, suara mobil jadi jauh sangat halus dibandingkan sebelumnya. Tapi suara kletek-kletek tidak hilang karena itu ternyata kalipernya. Bapak bengkel bilang itu tidak apa-apa, hanya memang suaranya mengganggu. Sekarang mobil sudah bisa kami gunakan dengan baik, tetapi PR-nya masih banyak.